Shalom, salam jumpa Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, penggemar dan pemelihara pelaksana Sabda Tuhan. Setelah lama kita tidak berjumpa, saya kembali lagi menyapa Anda dalam permenungan Sabda Tuhan harian. Dan saya memulainya kembali, mewartakan Sabda Tuhan dengan judul yang baru. Bukan lagi Embun Sabda, tetapi saya memberi namanya Insasuka. Insasuka itu slang dalam bahasa di timur sana, di daerah timur, artinya ini saya suka. Tetapi Insasuka sendiri mempunyai kepanjangan inspirasi sabda sukacita. Karena saya percaya, saya yakin kita semua selalu mendapat inspirasi dari sabda Tuhan dan itu selalu menyukacitakan. Di hari ulang tahun saya yang ke-45, saya ajak kita merenungkan bacaan-bacaan suci dari hari Jumat 12 April 2024. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai 42 dan Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Kedua bacaan ini bisa kita baca secara sendiri-sendiri dalam kitab suci kita masing-masing. Saudara dan saudariku yang dicintai oleh Tuhan, dalam bacaan pertama ada dua poin penting yang saya ajak kita untuk merenungkannya. Pertama, setiap orang atau murid Tuhan yang sungguh mengalami kebangkitan, kita murid Tuhan yang sungguh mengalami kebangkitan karena apa? Karena pertemuan dan perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit akan menjadikan kita gila akan pewartaan. Jadi para murid, mereka gila akan pewartaan. Crazy. Sangat tidak bisa hidup kalau tidak mewartakan. Karena perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit. Tidak ada yang bisa menghentikan para murid yang demikian bersuka cita dalam mewartakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan dari Tuhan. Buat kita yang sudah bangkit, kita semua sudah bangkit bersama Tuhan, kita juga diajak untuk senantiasa menyadari bahwa kita harus selalu mewartakan Yesus dalam hidup kita. Dan pewartaan itu bukan hanya dengan kata-kata belaka, dengan slogan-slogan belaka, dengan wacana-wacana belaka, tapi terlebih lewat sikap hidup kita, lewat sikap kasih kita. Kita harusnya menjadi gila dalam berbuat kasih. Crazy, gila dalam berbuat kasih. Dan itu adalah bentuk buah dari perjumpaan kita dengan Tuhan yang bangkit itu. Poin kedua dalam bacaan pertama, kalau pewartaan kita lewat kata-kata dan perbuatan sungguh kita lakukan karena dasarnya adalah perjumpaan kita dengan Tuhan yang bangkit dan tanpa diboncengi oleh muatan-muatan motivasi lainnya seperti untuk kemuliaan diri, maka segala tantangan, cobaan yang datang kita akan lalui itu dengan sukacita. Dan kita tidak melalui dengan mengeluh dan mengeluh. Berat memang. Dalam pewartaan kalau ada tantangan dari setan-setan yang tidak menyukai kebenaran, yang tidak sepaham sejalan dengan Tuhan, yang adalah musuh dari Tuhan. Tapi kalau kita menjalani semua itu dengan penuh sukacita, berangkat karena iman kita akan kebangkitan karena sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka saya percaya, saya yakin semuanya akan bisa dikalahkan. Tuhan akan menyertai. Dan tidak ada satu kekuatan setan beribu apapun yang bisa mengalahkan sukacita kita akan kebangkitan Tuhan. Kita akan terus mewartakan karena sukacita tadi yang sudah Tuhan berikan.
Dan yang pasti, semua itu kita buat karena ad maiorem Dei gloria, demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Itu dua poin dalam bacaan pertama. Dalam bacaan Injil juga inspirasi sukacita yang bisa kita dapat ada dua juga. Dari Yohanes 6, 1-15. Yang pertama, sebagai murid Yesus, kita tidak pernah terlepas dari keraguan kemanusiaan kita. Kita tidak pernah terlepas dari pemikiran-pemikiran logis, pemikiran logika yang menghantar kita pada ketidakyakinan. Walaupun dalam lubuk hati yang terdalam masih ada secuil iman di mana kita percaya pada Tuhan. Secuil iman ini mungkin kalau dikembangkan akan menjawab semua keraguan kemanusiaan kita. Filipus dalam Injil, dia menunjukkan keraguan walaupun ada Yesus Tuhan saat itu bersama mereka. Tapi saat bersamaan ada juga murid lain, Andreas, yang memberi harapan. Katakan bahwa ada kenyataan adanya roti dan ikan. Saya akan mau mengatakan, Tuhan, inilah yang kami punya. Inilah yang terbaik yang kami punya. Lakukanlah sisanya. Apa yang bisa engkau lakukan. We do our best. The rest leaves it to God. Dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Karena apa? Karena Tuhan selalu mau yang terbaik buat kita semua yang percaya padanya. Walaupun seringnya yang terbaik itu harus lewat jalan salib, harus lewat jalan penderitaan. Itu pasti. Kita tidak bisa menghindari itu. Poin yang kedua dari bacaan Injil. Poin sukacita berikutnya, bahwa segala sesuatu bisa ditanggung dalam Tuhan. Kalau ada masalah, panggillah Tuhan. Bilang pada Tuhan, lari pada Dia. Serahkan padanya dan lakukanlah yang terbaik yang bisa kita buat. Mujizat terjadi karena ada iman dan penyerahan total padanya. Iman akan kebangkitan adalah menyangkut penyerahan total diri pada Tuhan. Mujizat Tuhan pada diri kita terjadi kalau kita bisa menyerahkan diri total kepadanya. Ini bukan berarti kita menghilangkan kodrat kemanusiaan kita, punya akal budi, kehendak bebas. Tidak. Tetapi justru kita mensinkronkan akal budi, kehendak bebas kita dengan iman kita. Sehingga apa? Sehingga iman kita itu benar-benar tulus dan jujur. Sehingga nantinya membawa buah-buah baik. Buah-buah yang membawa kita pada keselamatan. Saudara dan saudariku, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak sekalian, semoga bacaan-bacaan suci di hari Jumat 12 April 2024 ini sungguh-sungguh menemani hari kita hari ini dan menjadikan kita semakin setia, menjadikan kita semakin berkomitmen hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Saya juga mohon doanya buat saya di hari bahagia saya hari ini, di hari ulang tahun yang ke-45. Semoga saya terus diberikan kesehatan dan berkat karunia oleh Tuhan dalam tugas pelayanan panggilan saya sebagai biarawan misionaris Serikat Sabda Allah. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian penting dalam hidup saya sebagai seorang cucu, anak, kakak, adik, ponaan, sahabat, romo, pater, pastor, dan sebagai seorang misionaris dalam Serikat Sabda Allah. Terima kasih banyak untuk semua persaudaraan, kekeluargaan, cinta, kasih sayang yang sudah saya terima. Bapa di surga yang akan membalas semuanya buat Anda, buat kalian semuanya. Terima kasih banyak dan terimalah berkatku di hari ini buat Anda, kalian semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan senyummu.